menyampaikan materi yang berjudul Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Dosen Yulisalis Hijriani, MPD, dan disusun oleh Gustaf Hasanah, Mira Jamayati, Muhammad Masrud Hanifullah, Nelly Zatiatul Rahman, dan Nur Ainul Yakin. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Pertama, pengertian kurikulum 2013 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan suatu pendidikan yang paling utama dan harus diberikan kepada anak yang masih berusia 4-6 tahun atau dapat dikatakan sebagai masa emas. Dalam perkembangan anak, guna mendapatkan perlindungan serta stimulasi utuh dan terencana serta bersifat holistik integratif agar mereka dapat mengembangkan berbagai pengetahuan dan kemampuannya dengan potensi yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah dijelaskan bahwa kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan yang di dalamnya mencakup tujuan, isi, bahan ajar serta berbagai cara yang harus digunakan atau diterapkan dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai kerangka kerja berisi rencana sebuah program untuk mengembangkan aspek perkembangan anak dalam menyiapkan anak mencapai keberhasilan di sekolah. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak, meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Yang ketiga, menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Dan yang terakhir, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik serta optimal melalui pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, sehingga anak mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bermakna dan menyenangkan. Sehingga anak mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang bermakna dan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik serta Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal melalui pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, sehingga anak mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung keberhasilan di sekolah dan pendidikan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar kurikulum 2013 mengenai pendidikan Islam anak usia dini. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan sosiologis, yang ketiga adalah landasan psikologis pedagogis, yang keempat adalah landasan teoritis, dan yang terakhir adalah landasan yuridis. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai landasan filosofis, yaitu merujuk pada filosofinya sendiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, sehingga anak diharapkan untuk peduli, mengenal, menyayangi, dan bangga terhadap budaya bangsa yang harus dirawat dan dilestarikan serta dijadikan latar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Yang ketiga yaitu peserta didik merupakan pelajar yang aktif dan memiliki talenta untuk belajar mengenai berbagai hal yang ada di sekitarnya. Kurikulum 2013 ini juga memfasilitasi anak untuk membangun pengamalan ataupun pengalaman melalui proses belajar aktif sesuai dengan minat bakatnya. Yang keempat, adanya proses pendidikan memerlukan keteladanan, pengayoman terus-menerus dan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan kompetensi spiritual, sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilannya. Yang kedua yaitu kita membahas mengenai landasan sosiologis. Dalam kurikulum 2013 ini, pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan landasan sosiologis agar dapat berproses pembelajaran sesuai dengan tuntunan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat tempat tinggal mereka. Kurikulum dalam pendidikan anak ini mengangkat keanekaragaman budaya sebagai kekayaan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Namun, dengan perbedaan tersebut harus mampu mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai. Selanjutnya, landasan 3, 4, dan 5 akan dilakukan oleh Mbak Fira. Landasan ketiga yaitu psikologis pedagogis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini diterapkan melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik anak usia dini. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri seperti kecepatan, kematangan, perkembangan, cara belajar, minat maupun bakat dalam dirinya. Guru harus mengetahui cara mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Hal yang perlu dipahami oleh guru bahwa setiap anak tidak bisa disamakan teknik belajarnya. Anak akan belajar dengan baik apabila dilaksanakan dengan suasana yang menyenangkan baginya. Yang keempat, landasan teoritis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan berdasarkan berbagai teori, yaitu yang pertama, teori perkembangan anak yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang kompleks, tergantung pada kecepatan perkembangan masing-masing anak. Yang kedua, teori perkembangan otak, bahwa jaringan neuron pada otak menentukan kemampuan dan kecerdasan berpikir seseorang. Tempat jaringan tersebut dibangun secara sangat cepat pada usia dini. Selain itu, pembelajaran pada usia dini paling tepat dilakukan dengan cara melakukan langsung dengan benda nyata untuk merangsang sensitivitas penginderaan. Yang ketiga, teori pedagogis yang menekankan bahwa anak belajar dalam kondisi lingkungan yang aman dan nyaman sehingga dapat merangsang keinginan anak untuk mencari tahu dan melakukan sesuatu. Landasan yang kelima yaitu landasan yuridis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan landasan yuridis sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013. Untuk poin selanjutnya yaitu struktur kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Struktur kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini merupakan pengorganisasian antara muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama. Yang pertama, muatan belajar kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini berisi program pengembangan seperti program pengembangan nilai agama dan moral yang mencakup perwujudan suasana belajar agar terdapat perkembangan perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya, program pengembangan fisik motorik mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan kinetik dan konteks bermain. Program pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam perihal bermain. Program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dan konteks bermain. Program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni lewat jalur bermain. Yang kedua yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kualitas yang harus dimiliki peserta didik. Dimensi kompetensi inti ini kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini meliputi KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang untuk muatan pembelajaran, mata pembelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi kelulusan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar harus dikembangkan berdasarkan prinsip yang saling memperkuat dan memperkaya antar program pengembangan. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan kompetensi inti, yaitu KD 1 dalam rangka menjabarkan KI 1, KD 2 dalam rangka menjabarkan KI 2, KD 3 dalam rangka menjabarkan KI 3, dan KD 4 dalam rangka menjabarkan KI 4. Yang keempat yaitu lama belajar. Lama belajar merupakan keseluruhan waktu untuk belajar yang harus diikuti anak dalam 1 minggu. Jumlah waktu minimal tersebut yaitu kelompok usia lahir sampai 2 tahun dengan lama belajar 120 menit per minggu. Kelompok usia 2 sampai 4 tahun dengan lama belajar 360 menit per minggu. Dan yang terakhir kelompok usia 4 sampai 6 tahun dengan lama belajar 900 menit per minggu. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. 2 penanya terlebih dahulu. Izin bertanya, baik dari Mbak Isti, apa kaitan antara kurikulum dengan pendidikan dan pembelajaran? Mohon diulangi ya pertanyaannya pelan-pelan. Apa kaitannya antara kurikulum dengan pendidikan dan pembelajaran?
Ini satu-satu pertanyaan langsung dijawab, apa dua pertanyaan itu langsung kita jawab? Kita tampung dulu. Kita tampung dulu ya pertanyaan. Izin bertanya, Iya Mbak Nurul. apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran? Dari Mbak Esti tadi, hubungan antara kurikulum pendidikan dan pembelajaran, selanjutnya dalam Mbak Nurul yaitu hambatan yang dihadapi dalam penerapan HAMIS seperti itu. Ini menjawab pertanyaan dari Mbak Isti mengenai hubungan atau kaitan antara kurikulum dengan pendidikan dengan pembelajaran. Mungkin kurikulum sendiri merupakan suatu pedoman ataupun acuan yang digunakan untuk memberikan arah ataupun tujuan dalam lingkup pendidikan, serta isi yang dalamnya berupa bahan ajar itu harus dikuasai bagi para pendidik dalam proses pembelajaran. Sedangkan belajar sendiri merupakan proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru ataupun dikatakan sebagai pendidik dengan anak didiknya. Mungkin seperti itu. Tanya Mbak, apakah dalam setiap lembaga itu harus memiliki kurikulum? Ya benar sekali Mbak, jadi dalam sebuah lembaga itu tentunya mempunyai kurikulum yang dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran. Misalnya pendidik itu setiap hari membuat RPPH atau biasa dikatakan sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran harian, bulanan, harian dulu, terus mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Sehingga adanya kurikulum ini dapat menjadikan lembaga itu mempunyai mutu serta kualitas yang baik. Mungkin seperti itu. Iya, masih. Ya sama-sama. Berarti kurikulum itu sangat penting untuk apa lembaga ya? Ya betul sekali. Saling berkaitan mungkin sih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Gerakan literasi sekolah. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Ada 4 hambatan dalam penerapan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, gerakan literasi sekolah dan pengawasan internal belum optimal. Yang kedua, belum semua guru ikut pelatihan, guru belum memahami substansi kurikulum 2013, guru masih kesulitan dalam menyusun RPP dan penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik. Literasi dalam pembelajaran dan standar masih sulit dan rumit oleh guru. Yang ketiga, masalah yang dihadapi siswa yaitu siswa kebanyakan dari keluarga menengah ke bawah dengan dukungan belajar dari orang tua yang masih kurang. Siswa terbiasa mendengarkan pembelajaran guru, butuh waktu untuk aktif mencari dan mempelajari materi, dan belajar siswa bertambah dari 46 jam menjadi 50 jam belajar dalam seminggu, membuat siswa menjadi jenuh. Dan yang keempat, buku siswa yang jumlahnya masih kurang dan buku sumber belajar lainnya jumlahnya juga masih kurang atau terbatas. Begitu, Mbak. Bagaimana dari Mbak Nurul, apakah ada feedback? Apa ada yang perlu kita diskusikan bersama-sama? Sebutkan salah satu saja untuk cara menangani salah satu saja hambatan yang ada di situ, yang Mbak Mira tadi sebutkan. Itu ada 4 hambatan, berarti salah satunya menanggulangi solusinya. Mungkin untuk hambatan yang kedua itu, belum semua guru ikut pelatihan, guru belum memahami substansi kurikulum 2013, guru masih kesulitan dalam menyusun RPP dan penerapan modul pembelajaran sesuai dengan pendekatan pembelajaran saintifik, literasi dan pembelajaran standar yang masih sulit dan rumit bagi guru. Menurut saya, Mbak, sebaiknya itu untuk menangani masalah yang itu, pemerintah sebaiknya itu melakukan suatu sosialisasi itu pada guru-guru agar guru bisa lebih
akan mendidik siswanya pada kurikulum 2013 ini. Karena kan guru yang jadi guru seharusnya lebih paham dan lebih siap lagi menerapkan. Terima kasih Mbak Tia. Sama-sama. Apakah dari kelompok 4 ingin ada pembahasan lagi terkait kurikulum 2013 ini sebelum kita tutup? Oke, terima kasih. Apabila dari kelompok kami terdapat banyak kekurangan, mohon ditambahi lagi. Semoga materi kita bermanfaat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Cukup sekian dari kelompok kami. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.